Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Elmafira dari mahasiswa MBKM UMM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis dan pengembangan materi ajar bahasa Indonesia sekaligus handout yang telah saya buat. Materi ajar bahasa Indonesia yang saya kembangkan yakni dari SMA kelas 10 semester ganjil KD nomor 3.1 dan KI nomor 4.1. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. IPK-nya yang pertama, menyebutkan pengertian teks laporan hasil observasi sebagai materi penunjang. Yang kedua, mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis sebagai materi pokok. Kemudian yang ketiga, menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi yang merupakan materi pengayaan. Nah, untuk materi pokoknya, yang pertama yaitu fakta. Di sini fakta, guru menampilkan contoh teks laporan hasil observasi. Berikutnya yakni konsep. Dalam konsep, dicantumkan pengertian dari teks laporan hasil observasi itu sendiri yang merupakan teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Yang kedua yaitu struktur teks laporan yang berupa pernyataan umum atau klasifikasi dan juga aspek-aspek laporan. Dari konsep juga terdapat ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu harus mengandung fakta, bersifat objektif, harus ditulis sempurna dan lengkap, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan, dan disajikan secara menarik baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun susunannya logis. Di dalam konsep juga dijelaskan mengenai ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi itu sendiri. Yang pertama ada frasa, verba, konjungsi, kalimat kompleks dan kalimat simpleks, dan juga yang terakhir mengamati teks laporan yang ideal. Di dalam ciri kebahasaan ini nantinya akan dijelaskan, guru akan menjelaskan secara detail dari frasa apa saja, frasa yang berdasarkan jenis atau kelas kata, frasa apa saja yang ada dalam frasa berdasarkan fungsi unsur, frasa berdasarkan satuan makna, dan lain sebagainya ini, sehingga nantinya materi yang dijelaskan oleh guru akan lebih jelas. Berikutnya, dalam konsep juga dijelaskan mengenai langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah yang harus diperhatikan yaitu membuat judul, menyusun kalimat pembukaan, menyusun isi laporan, dan menulis kalimat penutup. Itu materi pokok pembelajaran atau bahan ajar yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Berikutnya, metode dan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pertama, guru melakukan ceramah. Di sini guru menjelaskan mengenai materi-materi dalam teks laporan hasil observasi, kemudian guru mengajak siswa berdiskusi dengan cara saling melakukan tanya-jawab, atau siswa menanggapi dari materi yang disampaikan oleh guru, kemudian siswa juga melakukan presentasi. Setelah materi-materi yang disampaikan oleh guru ini, kemudian guru menyampaikan tugas kepada siswa, lalu ada beberapa tugas yang meminta siswa untuk membuat suatu teks laporan hasil observasi yang kemudian dipresentasikan di depan kelas. Untuk penilaiannya terlampir di lampiran, yaitu berupa soal uraian. Selanjutnya, kompetensi inti 4.1. yang berbunyi menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. IPK-nya yang pertama, merumuskan isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, membangun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Materi pokok dan bahan ajar atau bahan ajarnya yaitu prosedur, menjelaskan langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi, dan juga metakognitif,
membangun informasi teks laporan hasil observasi berdasarkan isi dan ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Jadi yang pertama, siswa mampu menjelaskan langkah-langkah dalam membuat teks laporan hasil observasi. Kemudian, secara metakognitif, siswa mampu membangun sebuah teks laporan hasil observasi berdasarkan isi dan ciri dari kebahasaan teks laporan hasil observasi. Untuk metode dan langkah-langkah pembelajarannya dilakukan secara praktik, karena di sini siswa yang aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian penilaiannya dilakukan secara portofolio yang dilampirkan dalam lampiran berikut. Dan penilaian ini saya cantumkan dalam handout. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan handout yang telah saya buat. Ya, di bagian ini merupakan sampul handout, yaitu yang berisi judul, lalu tingkat sekolahnya, SMA, MA, SMK, atau MAK, kemudian kelasnya, yakni kelas 10. Kemudian ada nama penyusun handout-nya. Di halaman kedua ada judul, lalu ada identitas sekolah SMA, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 10 dan semester ganjil. Materi pokoknya yaitu teks laporan hasil observasi, jumlah pertemuannya 2 kali pertemuan, dan alokasi waktunya 4 kali 45 menit, tahun ajaran 2021-2022. Mengapa jumlah pertemuannya 2 kali pertemuan? Karena materi teks laporan hasil observasi ini sendiri juga memiliki materi yang sangat banyak untuk bisa dipahami siswa, sehingga tidak memungkinkan untuk guru itu dapat melakukan pembelajaran dalam 1 kali pertemuan. Bisa saja dalam 1 kali pertemuan itu guru hanya bisa melakukan ceramah atau diskusi bersama siswa, sedangkan penilaiannya tidak bisa dalam 1 kali pertemuan itu. Jadinya untuk melakukan penilaian ini, tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa dilakukan di pertemuan berikutnya, yakni di pertemuan kedua. Pertama-tama ada KD dan KI-nya, kompetensi dasar dan kompetensi inti. Kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Berikutnya yaitu kompetensi inti 4.1 menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Bab pertama ada pengantar. Pengantar di sini saya menjelaskan mengenai, saya cantumkan mengenai materi dari teks laporan hasil observasi yang sudah tertera juga di dalam analisis materi pembelajaran yang tadi saya jelaskan, yaitu yang pertama ada pengertian dari teks laporan hasil observasi, kemudian ada juga struktur teks laporan hasil observasi, ciri-ciri teks laporan hasil observasi, ada juga ciri kebahasaan, langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil observasi, dan ini juga sudah saya jelaskan di bagian analisis tadi. Setelah bab pengantar, ada bab petunjuk penggunaan. Nah, di sini dicantumkan petunjuk penggunaan handout, yaitu yang pertama, mulai pembelajaran dengan membaca doa, kemudian memahami kompetensi dasar dan kompetensi inti pada materi yang akan dipelajari, lalu mempelajari materi yang terdapat pada bab pengantar, melakukan setiap perintah yang ada pada soal, lalu mengerjakan latihan soal yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan pencapaian atas materi yang sudah dipelajari dalam bab pengantar tadi. Kemudian yang paling penting yaitu mempelajari materinya, karena tanpa mempelajari materinya, siswa tidak akan bisa dengan baik mengerjakan setiap soal dalam soal penilaian ini. Setelah bab petunjuk penggunaan, berikutnya itu subbab latihan soal. Nah, di sini terdapat 2 penilaian, yaitu penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Yang pertama, penilaian pengetahuan disampaikan melalui soal uraian. Terdapat 5 soal di sini,
Terdapat 5 soal dari penilaian pengetahuan. Yang pertama, siswa diminta untuk menjelaskan pengertian dari teks laporan hasil observasi dan menyebutkan apa saja ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menyebutkan apa saja struktur teks laporan hasil observasi, sekaligus juga menjelaskan pengertian dari struktur teks laporan hasil observasi itu apa saja, apa penjelasannya, apa pengertiannya, seperti itu. Di soal yang ketiga, di sini terdapat teks laporan hasil observasi, yaitu mawar, bunga mawar. Nah, dalam teks ini, siswa diminta untuk mencari konjungsi yang terdapat dalam teks bunga mawar ini, teks laporan hasil observasi bunga yang berjudul bunga mawar ini. Apa saja konjungsinya? Siswa diminta untuk menyebutkan dan menuliskan dalam lembar jawabannya. Kemudian di nomor 4, siswa diminta untuk mencari frasa yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi ini. Apa saja frasanya? Kemudian setelah ditemukan dalam teks ini, siswa diminta untuk menuliskan dalam lembar jawabannya. Di soal nomor 5, ada teks lagi berjudul pohon kelapa. Nah, siswa diminta untuk mengklasifikasikan struktur teks laporan hasil observasi, bagian mana saja yang merupakan pernyataan umum dan bagian mana saja yang merupakan aspek-aspek laporan dalam teks laporan hasil observasi. Jadi siswa diminta untuk mengklasifikasikan, mengelompokkan struktur teks laporan hasil observasinya berdasarkan pemahaman mereka setelah membaca materi tentunya. Berikutnya yaitu penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan ini, yaitu tugas portofolio ya. Jadi siswa ini diminta untuk membuat sebuah teks laporan utuh yang siap dibacakan di depan kelas. Jadi setelah siswa membuat teks laporan hasil observasi, siswa juga harus mempresentasikannya di depan kelas, menunjukkan, membacakan teks laporan yang telah mereka ciptakan, yang telah mereka buat di depan kelas, supaya juga bisa menjadi bahan diskusi bersama teman-teman di kelas, seperti itu. Nah, untuk membuat teks laporan hasil observasi ini juga siswa tentunya harus melakukan observasi terlebih dahulu. Jadi siswa harus melakukan observasi dari lingkungan sekitar, mengamati lingkungan sekitar, lalu setelah mengamati lingkungan sekitarnya, mereka membuat teks sebagai bentuk laporan dari kegiatan observasinya, seperti itu. Nah, di bagian terakhir, saya cantumkan kunci jawaban dari setiap latihan soal tadi, dari soal latihan pengetahuan ya, karena soal pengetahuan ini, penilaian pengetahuan ini yang membutuhkan kunci jawaban. Untuk penilaian keterampilan, saya tidak mencantumkan kunci jawaban, karena itu berdasarkan dari keterampilan siswa, dari kreativitas siswa. Jadi yang pengetahuan ini, karena berdasarkan materi, saya mencantumkannya di kunci jawaban, seperti itu. Di sini sudah lengkap dari kunci jawaban nomor 1 hingga nomor 5. Nah, nantinya dalam lembar jawabannya diharapkan siswa juga menuliskan seperti ini. Baik, terima kasih sudah menyimak pembahasan dari hasil analisis materi bahan ajar saya dan juga handout yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.